Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, tema kita untuk pagi hari ini adalah ini ceritanya tentang sepasang kekasih, Bu ya nih ya. Pasang kekasih. Tapi ceritanya nih ya, ada salah satu pasang entah laki-lakinya atau perempuannya yang tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berefek atau berdampak kepada ada satu perasaan trauma terhadap seseorang yang ditinggalkan sehingga dia tidak mau berpasangan dengan laki-laki lain atau dengan perempuan yang lainnya kalau tidak dengan yang sudah dipanggil oleh Allah. Jadi karena apa? Ini karena tema yang akan kita bahas kali ini judulnya sangat cocok sekali Bu. Temanya apa? Karena separuh aku dirimu. Betul sekali. Iya, itulah ibu-ibu sekalian tema yang akan kita bahas kali ini. Karena separuh aku adalah dirimu. Nah, bagaimana nih yang seperti ini katanya ya. Baik ibu-ibu sekalian, langsung saja kita tanya dengan Ustadz kita yang selalu setia, yang selalu memberikan pencerahan untuk kita semua. Langsung saja kita sapa Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana sehat? Alhamdulillah, cuman tinggal separuh ini kan. Separuh hatinya Ustadz. Iya. Ada ya di rumah ya. Banyak istilah-istilah sebetulnya perlu dikoreksi juga karena kalau separuh jiwanya pergi misalnya itu berarti jiwanya tinggal separuh atau separuh jadi potong separuh gitu nyawa segala macam. Ruh itu kan urusan Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, kulli ruh min amri robbi. Sesungguhnya ruh ini adalah urusan dari Allah. Separuh nyawa kita itu nggak tahu tentang nyawa. Nyawa kita itu bentuknya padat, cair atau gas, tahu nggak Bu? Enggak ya. Nyawa kita itu warnanya hijau, kuning, merah atau lorek-lorek, tahu nggak? Oh, nyawa ibu pink, nyawa ibunya nggak bisa kan? Nyawanya hitam, itu nggak. Artinya bahwa ruh itu adalah urusan dari Allah. Kita jangan sampai menyerahkan ruh ini kepada keyakinan yang salah. Seolah-olah kalau istri itu, kalau di dalam bahasa boleh saja. Karena di Jawa ada istilah garwo. Garwo ini sigaraning nyawa. Jadi nyawanya separuh memang untuk itu. Memang ada istilah salah di Jawa namanya istri dikasih simah. Simah itu isi-isi rumah. Nah, kalau simah isi rumah berarti ibu itu kayak buipet, kayak almari, kayak ya sendiri gitu ya. Simah, simah itu bukannya si mama gitu. Itu juga bisa juga. Si mama, gitu. ya. Tapi bahwa sesungguhnya harus ada dibangun kesadaran seperti ini. Satu, di dunia ini ada satu konon, ada kesenangan Allah bahwa amlil insani matamanna. Tidaklah semua manusia itu akan mendapatkan semua yang dicita-citakan. Betul nggak Bu? Iya. Dulu yang senang sama ibu hanya satu orang. Kira-kira yang senang dulu waktu mahasiswa satu orang apa banyak Bu? Banyak. Bayangkan kalau semua cita-cita tercapai Bu, yang senang itu semuanya banyak, terus semuanya tercapai. Berarti suami ibu banyak sekali. Wow. Oh Masya Allah. Dulu mahasiswi yang senang sama saya banyak sekali Bu. Loh, kalau bayangkan kalau semuanya tercapai, maksud istri saya 200 kan susah sekali gitu. Maka harus ada kesiapan bahwa tidak semua yang dicita-citakan itu akan tercapai. Betul nggak Bu? Iya. Yang pengen jadi presiden 2014 banyak, betul nggak Bu? Iya, banyak. Semua partai punya calon presiden, betul nggak? Kalau semuanya terkabul, mosok presidennya jadi 30 kan jadi susah sekali. Ya, bingung nanti rakyatnya bingung. Kesadaran itu harus dibangun bahwa tidak semua cita-cita tercapai. Demikian juga harapan dalam hidup. Ada orang yang sudah senang luar biasa. Dulu saya itu senang dengan seorang penyanyi yang luar biasa namanya Siti Nurhaliza. Ya. Dan saya tahu persis Siti Nurhaliza juga senang sama saya Bu. Oh. Ya. Karena kalau ketemu saya senyum-senyum berarti senang juga, dia nggak benci. Cuman ternyata ada yang lebih disenangi Siti Nurhaliza daripada saya. Dia ternyata pilih seorang duda yang datuk di Malaysia. Ya sudah nggak apa-apa. Nah, maka nanti dijawab juga oleh lagu yang lain. Ya. Kalau separuh jiwaku pergi, lagunya juga cinta tidak harus memiliki.
Ya kan? Gitu. Ya, Tapi artinya, tentunya tidak dengan keterpaksaan ya. ya, artinya bahwa hidup ini pasti ada sesuatu yang pasti tidak, antara kenyataan dengan harapan tidak sama. Ini juga untuk keberlangsungan manusia itu sendiri. Kalau dua-duanya semuanya harapannya sama, satu jual bakso, satu jual es, padahal berjajar. Jual es pengennya hujan apa panas? Panas. Jual bakso pengennya dingin apa panas? Dingin. Dingin. Sekarang kalau semuanya terkabul, sini hujan terus, terus ini panas banget, padahal cuma seberang jalan. Mungkin nggak seperti itu? Nggak mungkin. Maka pasti ada sesuatu yang tidak terjadi, tidak sama. Maka untuk itu dilatih apa yang disebut dengan sabar dan syukur. Syukur dan sabar. Terhadap apa yang diterima kita syukuri, yang lepas kita harus bersabar. Kenapa? Iya. Karena yang kita dapatkan belum tentu yang terbaik. Iya. Ada suaminya ganteng, ternyata mata keranjang, mungkin enggak? Ada istrinya cantik tapi makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan, luar biasa. Aduh, lengkap sekali ya. Ada juga. Maka sisi positif ada negatifnya, sisi negatif ada positifnya. Walikuli syai'in maziyah. Untuk itu nanti harus ada beberapa sikap yang harus kita tanamkan. Kalau ada sesuatu yang gagal di dunia tidak ada masalah. Yang penting kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik Ustaz dan juga ibu-ibu semuanya, kita lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Iya, baik pemirsa, kita masih tetap di bersama Ustadz Wijayanto. Iya, baik Ustadz, ini bagaimana kalau memang pemikirannya seperti itu sehingga kalau asalnya dia punya hubungan dengan seseorang yang sudah meninggal, tetapi seumur hidup dia berjanji dalam hatinya dia nggak mau menikah dengan orang lain selain dari itu. Ini bagaimana hukumnya? Jangan menutup diri seperti itu, karena kadang-kadang Allah yang tahu yang terbaik untuk kita. Ana urid, anta turid, wallahu yurid. Saya berkehendak, Anda juga berkehendak, tapi di antara kehendak kita ada irodah dan kehendak dari Allah. Dan Allah tahu yang terbaik. Kadang-kadang kita suka sesuatu padahal itu tidak baik bagi kita. Kadang-kadang kita benci padahal itu sangat baik. Saya harusnya termasuk orang yang meninggal di pesawat Garuda. Karena saya termasuk manifest orang yang harusnya pesawat itu meledak di Jogja. Tapi tiba-tiba Allah kehendak lain. Saya harus terlambat menuju Cengkareng. Saya marah kepada teman saya karena apa? Gara-gara teman saya jadi terlambat, ngajarnya terlambat, segala macam. Marah-marah luar biasa karena dia kena asam urat. Kena asam urat, saya marah-marahi. Gara-gara bapak, saya jadi terlambat pesawat. Ternyata setelah kita duduk ikut penerbangan kedua, pendaratan dialihkan bukan ke Jogja, kedua nanti akan ke Solo. Kenapa? Karena pesawat yang tadi berangkat meledak di Jogja. 4 orang dosen yang semuanya mendahului saya, semuanya meninggal dunia. Akhirnya kita terima kasih, untung kamu asam urat, lain kali ya. Terus saya peluk, lain kali asam urat lagi ya, luar biasa itu. Jadi kadang-kadang Allah tahu yang terbaik. Untuk itu sikap yang baik di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 23. Boleh Teteh, boleh bacakan saya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Likaila
ayatnya cukup sederhana dan singkat, tetapi ini menjadi stabilitas temperatur batin kalau kita bisa mengamalkan. Mudah-mudahan Allah tanamkan hati seperti ini. Amin ya Rabbal. Kok amin itu udah tahu isinya apa, Bu? Nah, sekarang artinya dulu. Amin, Iya. amin nggak tahu yang diamini ya. Iya, ya. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Kalau kamu cita-citanya tidak tercapai, jangan sedih hati. Padahal udah masang foto di setiap pohon, jadi penunggu pohon. Fotonya ini dapil berapa, caleg nomor berapa, gitu. Banyak kan, Bu? Tapi mungkinkah itu semuanya jadi? Enggak ya? Nanti banyak yang nggak jadi apa banyak yang jadi? Yang enggak jadi, Maka yang banyaknya orang harus ya. siap. Kalau Iya. luput dari itu, jangan stres terus lari-lari pakai celana pendek. Jangan stres terus gantung diri. Ada nggak seperti itu? Ya, Jangan harus stres siap, terus ya. akhirnya semuanya lari-lari pakai celana dalam saja. Itu namanya orang tidak ada stabilitas temperatur batin. Jangan kamu terlalu bersedih. Terus? Dan tidak pula terlalu gembira Jangan terhadap terlalu gembira. Kalau naik mobil bagus nggak usah mental-mental. Ya, gitu. Kalau naik oplet nggak usah langsung wah Saking gembiranya. iya, biasa. Jadi kalau makan nasi biasa ya sudah ditelan aja nggak apa-apa. Makan masih enak bukan langsung dilempar-lempar ke atas. Itu namanya tidak ada stabil temperatur Iya, batin. berbagi gembira Ya, katanya biasa. ya. Karena terus Iya, berbagi gembira Iya. terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. jadi Allah tidak suka orang yang terlalu. Jangan keterlaluan, jangan berlebihan, jangan over. Sedih apa enggak boleh? Boleh, tapi jangan sampai meratap. Kehilangan suami, kehilangan anak, boleh enggak sedih? Boleh. Justru kalau enggak sedih Wajar enggak normal. manusiawi. Tapi Iya. jangan sampai meratap. Iya. Orang dulu meratap sampai mukuli badannya, sambil nyobek bajunya. Jangan. Jadi jangan berlebihan. Begitulah sikap Islam. Iya, Baik. jangan terlalu berlebih-lebihan ya. Iya. Ya, baik sebelum kita lanjutkan barangkali ada yang mau bertanya dulu nih. Nanti kita jawabnya setelah yang mau lewat. Silakan, Mangga, yang mau silakan. nanya. Yang mau Ya, bertanya. silakan. Mic, Ya. mic-nya, ya Iya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina dari Majelis Taklim Ar-Rohat, Meruya, Jakarta Barat. Ya. Berdasarkan tema kita tadi Pak Ustadz, saya mau nanyakan, seandainya kita kan punya kekasih, Ya. terus setelah dipanggil Allah, terus kita menikah dengan orang lain. Nah, terus dalam berhubungan kita selalu membayangkan wajah kekasih kita itu ya Allah. Ya. Nah, begitu Ustadz. Kira-kira bagaimana itu Pak Ustadz? Dosa apa enggak ya? Ya. Makasih. Tapi masih terbayang-bayang wajahku enggak? Enggak kan? Udah enggak kan? Iya, jadi enggak iya ya. baik Ustadz, ibu-ibu dan juga pemirsa semuanya yang biar penasaran ya kita jawab tapi setelah yang mau lewat berikut ini jangan kemana-mana tetap di bersama Ustadz Wijayanto. Ya baik pemirsa Mensi TV masih bersama kami tetap di bersama Ustadz Wijayanto. Iya baik. Baik pemirsa ibu-ibu semuanya Ustadz tadi ada pertanyaan nih bagaimana katanya ibu ini masih terkenang dengan seseorang Iya. yang dulu itu nih gimana nih hukumnya Ini kalau begini. sering dialami tapi jarang ditanyakan. Ini padahal banyak orang. Ya. Biasanya malu-malu. Iya. Di dalam hadis jelas-jelas Rasulullah itu menganjurkan begini. Ya Rasulullah, saya ini kadang-kadang lihat orang yang bening-bening gitu, yang pokoknya yang lebih cantik, itu saya agak ada perasaan lain. Ya biasa kan seperti itu, apalagi kalau kita sedang haji, umroh, kadang-kadang lihat orang lepas cadar itu, Masya Allah. Masya Allah, Terus apalagi terang, orang Bu, Timur Tengah ya. teman-teman Timur Tengah itu kadang-kadang, yang lewat satu itu yang cantik 10, Bu. Luar biasa cantik. Jadi perbandingannya 1/10 Iya, kalau lihat orang Indonesia gitu maksudnya ya. orangnya udah lewat, kecantikannya masih terkenang. Terus saya banyak talbiyah labaik, Allahumma labaik, labaik. Ya, beda kalau orang Indonesia itu nggak usah dicadari juga nggak tertarik. Intinya adalah bahwa
Rasulullah menganjurkan kalau kamu tertarik kepada kecantikan wanita lain, maka salurkan kepada istrimu. Langsung salurkan. Ya, ada pengaruhnya. Langsung. Ini ada beberapa pelajaran. Pertama, Islam tidak menutup mata. Bahwa kadang-kadang melihat suami orang itu jauh lebih enak daripada suami sendiri. Betul nggak, Bu? Kadang-kadang, alah, enggak apa. Iya. Karena barangkali udah bosan tiap hari lihat terus di rumah gitu. Suaminya Ada single. pencerahan. Kadang-kadang, iya Masya Allah. Lihat suami orang itu berjam-jam. Itu apalagi pas main sinetron. Wah tahu semuanya. Tapi kalau lihat suami sendiri pakai singlet, sudah banyak tato. Tato beneran, bukan tato gambar emping, itu panuan luar biasa itu segala macam. Kadang-kadang kita merasa, maka salurkan. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak menutup mata. Kalau kamu tertarik kepada orang lain, yang penting jangan kau eksploitasi secara fisiologis. Secara psikologis, oh dia cantik, tapi lebih cantik istri saya karena dia sah. Maka caranya begini, mungkin dia cantik lahirnya, belum tentu batinnya. Maka ini disalurkan pada istrinya. Maka sepanjang perasaan saja seperti itu, tidak ada masalah. Yang penting jangan eksploitasi fisiologis, apalagi eksploitasi biologis. Secara psikis, memang saya seneng, nggak apa-apa. Ada orang cantik, suami seneng, wajar nggak? Wajar. Ada orang ganteng, istri seneng, wajar nggak? Wajar. Tapi jangan dieksploitasi kepada kegantengannya itu, kepada suaminya sendiri. Apalagi ganteng sakunya katanya. Wah, luar biasa. Ganteng sakunya. Ya, jadi itu tidak ada masalah bagi siapa. Cuman sekarang dilihat pada aspek lain. Karena secara psikologis sebuah kesenangan itu akan berkurang kalau melihat kesenangan yang berikutnya. Jadi tertutup dengan kesenangan berikutnya. Hal-hal berikutnya. Kesedihan akan hilang kalau melihat yang lebih sedih. Misalnya, ibu kehilangan sendal di sini, padahal sendalnya school. Mahal kan itu. Tapi ternyata setelah keluar ada temannya kehilangan motor. Maka yang kehilangan sepatu, saya cuma sepatu, sebelah saya sepeda motor. Kehilangan sepeda motor, ketahuan temannya lagi ketemu kehilangan mobil. Saya cuma motor, sebelahnya mobil. Udah ketemu sembuh temannya ya? lagi, sembuh Gitu lagi, ya? ketemu temannya kehilangan suami. Wah, itu hanya kehilangan mobil. Ini suaminya hilang, diambil istrinya orang lain lagi. Misalnya gitu misalnya. Jadi maka kesedihan, demikian juga kesenangan juga ya. Kesenangan, kalau ada kesenangan lain, maka kesenangan yang ini tertutup. Caranya cari kesenangan di dalam suami Anda. Untuk itulah maka para suami tolong diperhatikan, kasih tahu ini karena jarang suami lihat tayangan ini. Suami itu biasa membagi kesenangan pada istrinya sampai Rasulullah itu kalau mau berhubungan dengan istrinya memakai wangi-wangian. Jangan sampai setiap mau berhubungan baunya balsem, baunya keroan, terus gimana sudah ilfil, Bu? Ini cantik-cantik tapi baunya kayak bau cuka, terus kan rasanya nggak nyaman banget itu semuanya. Maka salah satunya suasana surgawi, yaitu jaga kebersihan, jaga keharuman karena ini suasana surgawi. Begitu, Bu? Iya, baik ya. Berikutnya ada yang mau bertanya lagi, silakan Ibu. Ya. Mas, ada waktu, boleh? Jadi saya pertegas kembali, kalau ada kekecewaan dalam hidup, maka langkah-langkahnya satu, yaitu jangan sampai kita ini punya mindset bahwa semua yang kita inginkan pasti akan terjadi. Sebab kalau semua keinginan sama dengan kenyataan, di dunia ini akan kacau. Dua, pasti Allah memberi yang terbaik. Karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Yang baik menurut Allah pasti Itulah. baik juga untuk kita. Dan kita kadang-kadang tidak tahu. Untuk itu kita syukuri. Yang ketiga, mencari sisi positif. Memang suami saya itu hitam jelek, alhamdulillah. Justru yang jelek-jelek cenderung setia. Iya. Karena mau selingkuh nggak laku. Nggak banyak orang yang lirik ya. Oh tapi istri saya dulu kutilang, kurus, tinggi, langsing. Sekarang istri saya kok pertumbuhannya melebar, gemuk, gendut, gembrot. Alhamdulillah. Justru kalau istri itu gemuk, nanti kalau meruya ini banjir nggak usah cari pelampung.
Begitu banjir langsung ayo mama tengkurep. Ya. Kalau punya kolam renang nggak usah pakai pelampung, ayo mama dulu. Ya tinggal Iya. anak-anak gimana. Ya walaupun agak penting sehat ya Bu ya. Yang penting penting masih sehat hidup. dan suami juga senang Sehat. gitu. Walaupun kecil ya. Alhamdulillah. Kecil yang penting masih hidup gitu aja lah kita. Nah, jadi ada sisi positif dan negatifnya. Iya, Kemudian yang ke ini syukuri apa yang ada. Ya. Karena apa? Dengan syukur nikmat akan ditambah. Kalau kamu kufur, nikmat yang ada jadi azab yang pedih bagimu. Iya, betul. Maka yang Syukuri terakhir, ya. kalau kita pandai bersyukur, kita itu semuanya, maka nanti akan bisa memaknai. Boleh jadi apa yang kamu benci, padahal itu baik bagi kamu. Iya. Boleh jadi kamu itu suka sesuatu, padahal tetapi tidak sebaliknya. baik bagi kamu. Nanti Iya. akan saya ceritakan, Yang jelas, ada orang yang berdoa kepada Allah, mintanya A, dapatnya B. Tetapi justru dia dapat B, baru tahu bahwa itu kebaikan Iya. setelah berapa tahun kemudian. Iya, Allah Maha Begitu. tahu ya. Ya, Jadi ya. syukuri. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Melakukan yang terbaik. Iya, Subhanallah. luar Ibu-ibu Kalau ya. muridnya aja suaranya seperti itu, apalagi gurunya, Bu. Wah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Baik Ustadz, terima kasih. Mudah-mudahan pagi hari ini kita banyak mendapatkan pencerahan ya ibu-ibu ya. Baik ya. Dan juga ibu-ibu yang sudah hadir di sini, mudah-mudahan kita semua tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, tetap Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Amin ya robbal alamin. Dan juga Ibu Hajah Tati, mudah-mudahan kedatangan kita di sini tetap membawa berkah untuk Ibu dan keluarga. Amin ya robbal alamin. Dan juga pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada, jangan lupa saksikan terus Sarapan Hati hanya di MNC TV. Saya Dida mohon pamit. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.